Selamat siang untuk kita semua. Salam tangguh. Perkenalkan, nama saya Christian Samuel Sinamo. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Dairy. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan digunakan untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, serta untuk mengidentifikasi dan mengambil referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis atau laporan. Daftar pustaka memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, menunjukkan apresiasi penulis terhadap karya para pakar yang dijadikan masukan dalam pengembangan dan penulisan artikel atau laporan penelitiannya. Dua, memberi kesempatan kepada pembaca jika dibutuhkan untuk menemukan referensi yang digunakan. Sistematika penulisan secara umum, komponen-komponen daftar pustaka yang diambil dari buku secara berurutan terdiri dari atas. Yang pertama, nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat tempat penerbit, dan yang kelima yaitu nama dari penerbit. Nama penulis. 1. Apabila nama pengarang terdiri dari satu unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Contoh, Sinamo Christian Sinamo menjadi Sinamo Christian. 2. Apabila pengarangnya ada dua, maka yang dibalik cukup nama pengarang yang sama saja. Pemisah antara nama belakang dan nama teman menggunakan tanda koma. Seperti contohnya, Christian Sinamo dan Pahala Simarmata menjadi Sinamo Christian dan Simarmata Pahala. Apabila nama pengarang 3. Apabila pengarangnya lebih dari dua, maka yang ditulis cukup nama pengarang yang pertama hingga ke-6 saja, dan selanjutnya diberi singkatan DKK atau kepanjangannya yaitu dan kawan-kawan atau et al. Contoh, Christian S. Sinamo, Alvito K. Koto, dan Henry N. Kultop. D. Yang keempat, apabila nama sebuah daftar pustaka terdapat dua atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. 2. Tahun terbit. 1. Apabila ada dua buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang ditulis pertama kali adalah yang tahun terbitnya paling dulu. 2. Apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan TT atau tanpa titik tahun. 3. Pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. 3. Judul buku. A. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, atau dari, ke, dan lain-lain. B. Jika daftar pustaka diketik dari komputer, maka penulisan judul buku dengan menggunakan huruf miring atau italics. Namun, jika ditulis tangan, maka penulisan judul buku diberi garis bawah. Contoh, akuntansi itu logis dan mudah. Atau ditulis dengan komputer, akuntansi itu logis dan mudah. Atau ditulis tangan. C. Pemisahan antara unsur judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. 4. Tempat terbit. A. Tempat terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana penerbit buku itu berlokasi. B. Pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. 5. Tempat terbit. A. Pada bagian ini kita cukup menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. B. Setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut, daftar pustaka merupakan daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan digunakan untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahuinya lebih lanjut. Secara umum, komponen-komponen daftar pustaka yang diambil dari buku secara berurutan terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. Namun, daftar pustaka juga dapat dituliskan dengan format yang berbeda-beda, tergantung dengan sumber atau acuan yang kita gunakan. Pustaka yang baik merupakan pustaka yang benar-benar dipergunakan dan relevan dalam penulisan suatu makalah. Sekian dari penjelasan saya tentang daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.